Shalom teman-teman JC dan Youth. Aku percaya kita semua hari dalam keadaan yang baik, amin. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, sama-sama aku mau ngajak kita buat buka di Mazmur 103 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dikatakan bahwa dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Amin. Aku percaya kita semua hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Kita semua dalam keadaan yang siap untuk menyembah Tuhan, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Dibilang bahwa jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini aku percaya kita semua mau mengingat kebaikan Tuhan dan bawa segenap hati kita untuk memuji Tuhan. Amin. Sekalipun hari-hari ini dunia mulai jahat, ada virus di luar sana dan Indonesia mulai diserang, tapi kita percaya Tuhan Yesus itu penjaga kita, Tuhan Yesus itu penolong bagi hidup kita, amin. Mari sama-sama hari ini sebelum kita memulai, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat satu hari lagi Tuhan, kesempatan bagi setiap kami. Kau layakkan kami untuk datang di tatamu Tuhan. Kau layakkan kami Tuhan untuk menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan ini suatu kebanggaan Tuhan bagi kami kalau kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat-Mu Tuhan hari ini Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan, setiap penyembahan yang kami naikkan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kau tahu, Engkau lihat setiap hati anak-anak-Mu yang siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Engkau yang layak Tuhan. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Segala pujian dan
Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, segala pujian kami hanya bagimu, Tuhan. Oh, ini sembah kami, Tuhan Yesus. Oh, Tuhan, mari angkat sembah syukur yang terbaik. Ingat setiap kebaikan Tuhan, ingat setiap anugerahnya yang besar bagi hidup kita. Terus sembah Tuhan Yesus. Engkau Allah bagi kami, Tuhan Yesus. Ini segala pujian kami, hanya Kau Tuhan layak segala pujian dan syukur. Mari teman-teman katakan, lah yang mulia, kuduslah namamu. Kau Tuhan yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku.
Terima kasih Tuhan. Mari aku ajak teman-teman kita semua buat angkat suara sembahmu sama Tuhan. Berikan yang terbaik buat Tuhan hari ini, sebab hanya namanya yang layak disembah, layak ditinggikan. Ya Ralabaya Shana Ralabaya 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 Shana Ralabaya 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 Shana Ralabaya Ralabaya Hinaralabaya Shana Ralabaya 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 Shana Ralabaya Ralabaya. Oh Tuhan, kami nikmati hadirat-Mu, penuhi kami, hadirat-Mu rapi kami, hadirat-Mu kami perlu Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami, hadirat-Mu bagi setiap kami, hadirat-Mu Tuhan. Hirarabaya shanaralabu. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya Kau layak, oh Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven crucified. You are worthy, worthy is the Lamb. Mari naikkan syukurmu, katakan thank you Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown
Terus angkat sembahmu, terus angkat pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, Engkau Raja kami Tuhan. Worthy is the Lamb. Mari teman-teman katakan, seated on the throne. Crown you now with many crowns. Oh, high and lifted high, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. You are worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious. Say high and lifted up, high and lifted up, Jesus. Oh, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crown. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Oh, you are worthy to be praised. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, we worship you, Lord. Oh God, we worship you. Kami nikmati Engkau, kami nikmati Engkau, kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan urapan-Mu di tengah kami, Tuhan, mengurapi setiap kami, memulihkan setiap kami.
bawa yang terbaik buat Tuhan Yesus. Thank you Lord, 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 we 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 thank you Lord, thank you Lord. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia upahi, Kau yang baharui hati kami Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya, ku bawa ku terima kami percaya Tuhan, Kau bebaskan kami. Oh, Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bersujud menyembah-Mu, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat, mujizat terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan kami siap Tuhan untuk membuka hati kami, membuka telinga kami Tuhan. Kami mau mendengarkan Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus ini setiap kami Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman Jesi dan Youth GBI CK7. Saya percaya kita sama-sama sudah merasakan hadirat Tuhan mengalir dari pujian penyembahan kita pada hari ini. Nah,
Sebelum kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan sama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu selalu baru setiap hari bagi kami. Terima kasih buat hari ini, kami bisa berkumpul bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau memuliakan nama Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadikan kami orang yang lebih baik lagi pada hidup kami dan bagi keluarga kami, bahkan sekitar kami Tuhan Yesus. Biarlah isi hati-Mu yang tersampaikan pada hari ini Tuhan. Aku percaya dan aku berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, sharing aku hari ini, aku ambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-6 dan yang pasal yang ke-7. Itu mengenai bagaimana Tuhan pilih Gideon dan Tuhan pilih 300 pasukan yang akan berperang bersama-sama dengan Gideon. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau ceritakan bahwa pada saat itu bangsa Israel ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, hingga Tuhan itu murka kepada bangsa Israel dan menyerahkan bangsa Israel ini ke tangan orang Midian. Nah, jadi setiap kali bangsa Israel habis menabur di tanah mereka, orang Midian itu datang. Mereka menghanguskan, mereka merusak yang orang Israel sudah tabur. Kemudian lembu, dombanya itu dijarah, diambil, tidak sedikit pun disisakan makanan untuk bangsa Israel. Kita sudah bisa membayangkan bagaimana susahnya orang Israel pada saat itu, termasuk juga Gideon juga merasakannya. Akhirnya orang Israel berseru kepada Tuhan. Mereka minta ampun, minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya malaikat Tuhan turun dan menampakkan diri kepada Gideon. Di pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-12, mengatakan seperti ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah dan berani. Nah, ini sudah dimulai, Tuhan memilih Gideon dan memanggil Gideon. Tapi apa yang Tuhan lakukan pada awalnya dalam memilih Gideon ini sebagai pemimpin? Tuhan, yang pertama, Tuhan melakukan pembaharuan hati dan pikiran kepada Gideon. Kenapa harus dilakukan pembaharuan hati dan pikiran kepada Gideon? Apa yang terjadi kepada Gideon? Pertanyaannya itu, teman-teman. Nah, ayat yang ke-13 mengatakan seperti ini. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Respon pertama Gideon adalah, terlihat ada indikasi kekecewaan dari Gideon kepada Tuhan, karena yang dia tahu bahwa Tuhan sudah membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir selama dalam perjalanan 40 tahun. Tuhan juga menyertai orang Israel. Itu dia tahu dari nenek moyangnya. Tapi kenapa saat itu malah dia melihat seolah-olah Tuhan tidak menolong bangsa Israel dari tangan orang Midian, malah menyerahkan orang Israel ini ke tangan orang Midian? Ada kekecewaan di dalam diri Gideon saat itu. Nah, yang kedua, di ayatnya yang ke-15 mengatakan, tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil dan di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Nah, ada indikasi bahwa dia tidak, aku nih nggak mampu Tuhan melakukannya, aku tuh masih muda, dan sukuku tuh yang paling kecil di antara semua suku yang ada di bangsa Israel. Yang tadi yang pertama dia udah mengalami kekecewaan. Yang kedua dia menganggap dirinya tidak sanggup untuk melakukannya. Yang ketiga dia sudah mulai kepercayaannya kepada Tuhan sudah mulai luntur. Di ayat berikutnya itu mengatakan bahwa 3 kali Gideon minta tanda kepada Tuhan supaya meyakinkan dirinya adalah orang yang dipilih dipanggil Tuhan. Nah, teman-teman, 3 indikasi ini ada pada Gideon, dan itu mengapa Tuhan Yesus harus melakukan pembaharuan hati dan pikiran kepada Gideon. Teman-teman Jesse dan Yud mungkin merasakan hal yang sama seperti Gideon saat ini.
Kamu merasakan, Tuhan, aku ini orang yang berdosa. Sebelum-sebelumnya aku melakukan dosa, dan apakah mungkin aku masih layak di hadapan Tuhan? Aku masih layak untuk datang beribadah? Apakah aku masih layak untuk melayani Tuhan? Mungkin ada timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu dalam diri kita. Menganggap diri kita muda, atau menganggap diri kita nggak mampu untuk masuk dalam sebuah pelayanan, karena kita pikir bahwa kita punya skill cuma standar. Bahkan karena kita lihat ternyata teman-teman kita yang sudah masuk dalam pelayanan memiliki kemampuan yang luar biasa melayani Tuhan. Jadi kita insecure dalam diri kita. Itu yang harus dibaharui dalam hati dan pikiran kita. Kenapa harus dibaharui? Supaya ketika hati kita sudah clear, pikiran kita sudah clear, jadi apa yang Tuhan rancangkan, apa yang masuk dalam diri kita dari Tuhan Yesus, itu masuk dengan baik. Hati kita bisa fokus, pikiran kita bisa fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau kepada Gideon. Karena Gideon ini adalah nanti akan menjadi pemimpinnya orang Israel. Kalau pemimpinnya sudah baik, maka akan turun kepada teman-temannya yang ada di bawahnya, rekan-rekannya yang ada di bawahnya. Kamu adalah orang yang dipilih Tuhan dan dipanggil Tuhan. Nantinya ketika kamu akan menjadi pemimpin, hati kamu juga harus clear, pikiran kamu juga harus clear, dan itu akan mempengaruhi teman-teman kamu yang ada di komunitasmu mungkin, atau di dalam pelayananmu. Kamu bisa merangkul mereka dan memberikan dampak yang baik kepada mereka, contoh yang baik kepada mereka. Itu maunya Tuhan, supaya Gideon ini dicontoh oleh pasukan yang nanti yang akan berperang melawan orang Midian. Nah teman-teman, setelah 32.000 orang mau ikut berperang, diseleksilah menjadi 10.000 orang, karena 22.000 orang pulang karena takut dan gentar, dan 10.000 orang itu masih dianggap terlalu banyak. Akhirnya dilakukan seleksi kedua, yaitu di ayat yang kelima. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini, sepertinya sepele kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan menilai mereka. Hanya dengan cara bagaimana mereka minum air. Ada yang berlutut, ada juga yang mengambil air dengan tangannya. Nah, kita bayangkan seandainya orang Midian tiba-tiba datang menyerang. Pasti orang-orang yang berlutut minum air itu tidak akan siap untuk melawan orang Midian. Nah, kembali kepada kita sendiri. Ketika kita sudah dipanggil Tuhan, sudah dipilih Tuhan, kita berani masuk dalam panggilan Tuhan itu. Bagaimana sikap hati kita selanjutnya? Mungkin waktu Tuhan panggil kita, kita masuk dalam contoh pelayanan kita. Kita yang tadinya bukan siapa-siapa, tidak punya kemampuan apa-apa, kita sudah mulai upgrade diri kita, dan akhirnya kita bisa diandalkan di tim kita, di komunitas kita. Nah, selanjutnya, apakah setelah kamu sudah mampu, kamu masih seperti yang dulu mempersiapkan segala apapun yang mau kamu lakukan dalam pelayananmu dengan baik, atau kamu menganggap sepele? Nah, itu juga dinilai sama Tuhan. Sikapmu seperti apa? Apakah kasih mula-mulamu masih ada seperti kamu pertama kali dipanggil Tuhan, melayani Tuhan? Apakah masih sama saat kamu sudah bisa dengan segala yang kamu punya dalam melayani Tuhan? Nah, perlu sikap hati yang benar. Dan Tuhan juga mau kita itu menjadi orang yang siap siaga. Kapanpun Tuhan utus, kita menjadi siap. Lukas yang pasal yang ke-12 ayat ke-35 mengatakan, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Pinggang yang tetap berikat berarti orang-orang yang kapan saja Tuhan suruh bekerja, dia langsung bekerja. Siap siaga maksudnya teman-teman. Dan bagaimana dengan pelita yang tetap menyala? Pelita yang tetap menyala berarti pelita itu tetap terisi minyaknya, tetap menerangi di sekitarnya. Jadi apa yang diperlukan sekitarnya saat itu, dia dengan siap, dengan siaga membantu. Itu yang Tuhan mau. Jadi nggak perlu kita
Aku harus punya kemampuan seperti dia dulu baru aku mau melayani. Nggak seperti itu konsepnya yang Tuhan mau. Tuhan mau konsepnya itu kamu dipanggil, kamu harus berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang akan terjadi di depan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus menyertai kamu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Jadi tadi kita sudah belajar bagaimana pembaruan hati yang harus dilakukan sebelum kita masuk dalam panggilan Tuhan. Kemudian ketika kita sudah mulai masuk, harus gagah dan berani melawan segala rintangan apapun yang terjadi. Dan yang ketiga, sikap hati kita harus baik di mata Tuhan. Walaupun kita sudah punya kemampuan yang luar biasa, kasih mula-mula itu harus tetap ada bagi kita apapun yang terjadi. Karena ingat bahwa Tuhan menolong dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ini nggak kalah pentingnya, yaitu bagaimana ketaatan 300 pasukan kepada Gideon sebagai pemimpin mereka. Di ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh dan buyung di dalam buyung itu. Teman-teman, 300 pasukan ini udah terpilih, kemudian mereka dibagi ke dalam 3 kelompok dan semuanya dibekali dengan sangkakala, buyung kosong, dan juga suluh yang ada di dalam buyungnya. Nah, ketiga bekal ini bukan merupakan alat untuk berperang. Karena tujuan mereka itu adalah berperang melawan orang Midian. Harusnya secara logikanya mereka membawa alat-alat untuk berperang. Paling tidak dikasih pedang deh untuk berperang supaya bisa membunuh orang musuh mereka. Tapi mereka dibekali dengan alat-alat itu, teman-teman. Tapi di pasal ini, di ayat-ayat ini tidak ditemukan satu kata pun kalau 300 pasukan itu komplain kepada Gideon. Semuanya dengar apa kata Gideon, semuanya taat apa yang dikatakan Gideon. Mereka lakukan tanpa ada kata komplain yang keluar dari mulut mereka. Harusnya, logikanya, kalau contoh saya menjadi pasukan 300 itu, contoh nih, kemudian dikasih sangkakala, dikasih buyung kosong, dikasih suluh dalamnya, saya disuruh berperang. Saya pasti tanya, loh kok ini tiga-tiganya nggak ada alat untuk perang sih? Bagaimana saya cara melawan orang Midian? Sedangkan ketika orang Midian datang untuk menghancurkan tanah orang Israel aja sudah ketakutan, minta tolong kepada Tuhan, apalagi mau berperang melawan orang Midian. Tapi pasukan 300 tidak pernah mengatakan seperti itu, mereka tetap taat apa yang Gideon perintahkan. Nah, teman-teman, di ayat yang ke-19 mengatakan, lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam. Ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan, lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu, tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Ayat yang ke-22, sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Zerera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Nah, teman-teman, apa yang terjadi setelah mereka ikut apa yang kata Gideon? Karena apa yang Gideon katakan kepada 300 pasukan itu merupakan suara hatinya Tuhan. Itu yang Tuhan suruh kepada Gideon, dan Gideon menyampaikan kepada 300 pasukan itu. Dengan ketiga bekal itu, sangkakala, buyung kosong, dan suluh yang di dalamnya, mereka maju. 300 pasukan ini tepat pada waktunya, mereka pecahkan buyungnya, mereka tiup sangkakala dengan serempak, semuanya meniup sangkakala. Apa yang terjadi? Ternyata Tuhan sendirilah, tangan Tuhan sendirilah yang berperang melawan orang Midian. Kondisi saat itu sangat kacau balau, orang-orang Midian ketakutan
karena sudah dipecahkan bulu itu dan sangkakala dibunyikan. Dan pedang mereka, pedang orang Midian lah yang membunuh mereka sendiri. Jadi mereka saling membunuh. Orang Israel nggak membunuh sekalipun, tidak mengotori tangannya dengan pedang, tapi hanya meniup sangkakala. Itu karena ketaatan mereka kepada pemimpinnya, teman-teman. So, bagaimana dengan kita? Tuhan mau kita ikut apa yang pemimpin kita katakan. Kita tahu bahwa pemimpin-pemimpin kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan, diurapi Tuhan, diberkati Tuhan, dikasih hikmat daripada Tuhan untuk memimpin kita. Nah, jadi tidak salah kalau kita ikut apa yang mereka katakan selama itu benar dan baik di mata Tuhan. Sama seperti pasukan 300 ini, tidak satupun kata komplainan dari mereka kepada Gideon. Nah, ketika pemimpin kita minta kita, kamu boleh nggak membantu melayani ini? Kalau kita masih, aduh saya nggak bisa, aduh saya nggak sempat, harus kita tanyakan diri kita, sebenarnya kita ini mau melayani Tuhan atau tidak? Karena orang yang sudah dipanggil Tuhan itu harusnya siap. Karena di awal kita udah bicarakan bahwa yang dipanggil Tuhan harus siap dan siap siaga apapun yang terjadi ke depannya. Nah, teman-teman, itulah harusnya kita patuh dan taat kepada pemimpin kita. Dengar-dengaran kepada pemimpin kita. Apa yang terjadi ketika mereka taat? Akhirnya Tuhan sendiri yang berperang. Walaupun mungkin di dalam komunitas kita ada masalah, ada gesekan bersama-sama dengan sesama teman pelayanan kita. Tapi kalau Tuhan yang udah berpihak kepada kita, dan kita dengar-dengaran apa yang dikatakan pemimpin kita, Tuhan pasti berpihak kepada kita, membantu kita, menolong kita, menyertai kita. Jadi teman-teman, dari pembaruan hati, gagah dan berani, kemudian sikap hati yang benar untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, dan yang keempat, taat kepada pemimpin kita. Itu keempat ini harus kita coba untuk melakukannya. Saya sendiri pun mencoba untuk melakukannya. Setiap kali ada kesalahan, saya review lagi, diperbaiki lagi supaya yang Tuhan mau untuk saya dan teman-teman JC dan Youth itu tercapai menurut rancangan Tuhan. Kita masih muda, punya energi yang masih full, kita punya banyak ide. Sampai kapanpun Tuhan mau kita melayani Tuhan, mengikuti panggilan Tuhan, itulah kasih mula-mula itu selalu ada bagi kita. Amin, teman-teman JC dan Youth. Semoga firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan kita. Kalaupun kita ditegur hari ini, kita harus memperbaikinya untuk lebih baik lagi, karena itu semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, saya berdoa teman-teman JC dan Youth tetap semangat dalam beribadah, walaupun kita melalui online. Tapi saya percaya urapan Tuhan tetap sama kepada kita. Dan mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan hari ini sudah tersampaikan dengan baik Tuhan. Aku percaya biar firman Tuhan ini ditabur di tanah yang subur Tuhan. Dan akan bertumbuh, berkembang, dan berbuah manis dan berdampak kepada teman-teman, sesama, bahkan keluarga kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu, biarlah penyertaan-Mu sepanjang minggu ini kepada kami, seluruh kepada teman-teman JC dan Youth dimanapun mereka berada. Syukur bagimu Tuhan, haleluya, amin.